semuanya, perkenalkan nama saya Presi Aurel Pakasi, biasa disapa Presi dari kelas 10C, dan saya bersekolah di SMAS Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Jadi kalau tiba-tiba saya terlihat seperti ilmu dadakan, mohon dimaklumi, ini demi nilai biologi. Hah? Jadi, apa sih itu ekosistem? Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi, bukan cuma hewan atau tumbuhan saja, tapi juga tanah, air, udara, dan cahaya matahari yang saling berhubungan dan saling memengaruhi. Nah, jadi teman-teman, dalam ekosistem itu ada dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada dalam suatu lingkungan. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Komponen biotik ini biasanya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan. Mereka membuat makanan mereka sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Selanjutnya konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri, jadi harus memakan makhluk hidup lain, contohnya hewan dan manusia. Lalu ada pengurai, seperti bakteri dan jamur yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi zat yang bisa menyuburkan tanah kembali. Nah, sedangkan komponen abiotik itu adalah semua benda tak hidup yang ada di lingkungan tersebut. Walaupun tak hidup, komponen ini sangat penting karena memengaruhi kehidupan makhluk hidup. Contohnya tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan kelembapan. Misalnya, tanpa cahaya matahari, tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis. Tanpa air, makhluk hidup bisa kekurangan cairan. Jadi, walaupun tidak hidup, komponen abiotik itu tetap punya peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Baik teman-teman, sekarang saya akan menunjukkan contoh ekosistem yang ada di sekitar rumah saya. Berikut contoh biotik yang ada di sekitar lingkungan rumah saya. Di sekitar lingkungan rumah saya ada beberapa tumbuhan seperti pohon jambu, daun pandan, daun kemangi, dan beberapa tumbuhan maupun daun lainnya. Tumbuhan-tumbuhan ini termasuk komponen biotik dan berperan sebagai produsen, karena mereka bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Selain tumbuhan, di rumah saya juga ada anjing peliharaan yang termasuk konsumen karena mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Selain makhluk hidup, ada juga komponen abiotik seperti tanah, air, dan cahaya matahari. Walaupun tidak hidup, komponen-komponen ini sangat penting dalam ekosistem. Tanpa tanah, tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan baik. Tanpa air, tumbuhan bisa layu dan makhluk hidup bisa kekurangan cairan. Dan tanpa cahaya matahari, tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis untuk membuat makanan. Jadi, walaupun tidak hidup, komponen abiotik tetap memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar rumah. Nah, jadi teman-teman, dari penjelasan tadi kita bisa tahu bahwa ekosistem itu tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di sekitar rumah pun sudah ada hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga nilai biologinya juga bermanfaat untuk saya. Terima kasih.